Salam Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya tetap berharap Bapak Ibu Saudara-saudara tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, tetap bersemangat menjalani hidup ini. Hari ini renungan gembala akan saya sampaikan dan bagikan kembali dengan sebuah kerinduan kita tetap semuanya mendapatkan selalu kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang memberi kita pencerahan-pencerahan. Topik pada hari ini saya rindu kita belajar tentang ketidakpercayaan yang membuat tiada mukjizat, ketidakadaan mukjizat dalam hidup ini. Jadi ketidakpercayaan itulah yang seringkali menghalangi pertolongan dan segala sesuatu berkat Tuhan yang kita akan peroleh. Saya jemput kita untuk melihat Matius pasal 13, Matius pasal 13 ayat 53 sampai 58. Matius 13 ayat 53 sampai 58. Mari kita lihat dan baca. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Saudara-saudaraku, Yesus ditolak di Nazaret. Perikop itu, perikop yang kita baca, demikian sebuah topiknya. Namun dalam perikop ini kita belajar hal-hal yang sangat mendasar tentang yang namanya bagaimana kita percaya kepada Yesus. Waktu mereka melihat bagaimana kuasa Tuhan, mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan, mereka, orang-orang yang ada di daerahnya di Nazaret, ketika mendengar dan melihat itu, mereka takjub memang, tapi mereka seolah-olah mereka berkata, ini siapa? Ini siapa? Ini mereka nggak yakin begitu. Sama sekali mereka sepertinya menganggap Yesus itu hanya sebagai manusia yang biasa-biasa. Karena mereka mengatakan bahwa di sini ada saudaranya yang lain. Jadi setelah Yesus lahir, saudara-saudaraku, ada Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Itu artinya saudara-saudara Yesus secara daging, saudara-saudaranya laki-laki, dan juga yang perempuan. Berarti Maria setelah melahirkan Yesus, ada saudara-saudaranya yang lain secara daging. Dan mereka menganggap bahwa Yesus itu sama seperti saudara-saudaranya yang lain, sama seperti mereka. Tapi mereka bingung juga. Karena mukjizat-mukjizat dan hikmat yang diperoleh Yesus itu begitu luar biasa. Tapi kemudian dikatakan di sini mereka menjadi kecewa dan menolak dia. Jadi kekecewaan di sini bukan karena kekecewaan karena kesusahan mereka, tapi mereka kecewa dan menolak dia itu oleh karena Yesus itu mereka lihat hanya sebatas manusia biasa. Nah, di sini memang selalu menjadi sebuah persoalan besar di banyak orang di luar kekristenan juga selalu menganggap bahwa Yesus itu manusia biasa, sama seperti manusia yang ada di dunia ini. Dan seolah-olah berkata Yesus itu sepertinya manusia yang sok mau menjadi Tuhan begitu ya. Seolah-olah menganggap mau menjadikan dirinya Tuhan, padahal dia manusia biasa. Keliru sekali pengertian-pengertian itu, saudara-saudara. Jadi mereka itu tidak percaya karena hal itu, karena memandang Yesus sebagai manusia biasa. Dia tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Perhatikan baik-baik. Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia yang mau menjadi Tuhan. Salah. Banyak orang-orang di luar sana menganggap seperti itu. Sehingga berpikir bahwa Yesus itu tidak benar kalau dia itu adalah seorang
yang datangnya dari sorga, yang luar biasa. Mereka tidak mengerti. Yesus datang ke dalam dunia. Yesus datang menjadi manusia. Itu karena memang kerinduannya, kasihnya akan kita. Lalu kemudian dia menyerahkan nyawanya. Nantinya dia menyerahkan nyawanya. Dalam kisah ini kita membaca, dia masih sebatas dia melayani, belum sampai pada akhirnya. Jadi kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya itu menjadi satu paket penting untuk kita mengerti dan menyadari. Sampai saudara-saudaraku, setiap kita harus benar-benar sadar bahwa Yesus itu datang, dia ingin menolong saudara dan saya. Mukjizat dilakukannya. Sekarang pun masih dia bisa melakukannya. Karena dia Tuhan. Buta melihat, lumpuh berjalan. Ya saudara-saudaraku, pada kitab agama lain pun itu ada tertulis juga. Misalnya pada Al-Quran misalnya. Itu tertulis juga. Bagaimana dia terkemuka di dunia katanya. Dan terkemuka di akhirat. Ya. Ya seperti itu. Jadi jangan Anda menjadi tidak percaya akan ketuhanannya Kristus. Dia itu Tuhan yang menjadi manusia. Luar biasa, saudara. Dia menolong saudara dan saya. Dia sanggup mengerjakan perkara yang besar. Dia lahir, mati, dan dibangkitkan. Pada kitab agama lain juga, Al-Quran yang saya maksudkan juga tertulis demikian. 19 ayat 53. Kemudian juga terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat. Itu Quran 3 ayat 54. Terkemuka di dunia, terkemuka di akhirat. Bukankah dia Tuhan? Nanti dia datang juga. Dan kalau kelahirannya itu oleh kuasa Roh Kudus. Jadi kelahirannya itu bukan kelahiran seperti manusia biasa. Jadi saudara-saudaraku, ketidakpercayaan akan bagaimana Kristus Yesus itu yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang membuat Yesus tidak bisa melakukan banyak mukjizat-mukjizat di sana. Kalau kita baca ke dalam kitab Markus pasal yang ke-6 ayat ke-5, dikatakan dia hanya menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangan. Jadi saudara-saudara, mari hari ini saya mau ajak saudara dan saya, percayalah kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu. Dia ingin menolong hidup saudara. Dia ingin menuntun hidup saudara. Dan yakinlah dia sanggup melakukan mukjizat-mukjizat dalam hidup saudara. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Yang tidak ada bisa menjadi ada. Yesus luar biasa. Yesus dahsyat dalam hidup saudara. Percayalah saudara-saudaraku. Janganlah engkau menjadi kecewa. Oleh karena apapun yang hari ini sedang kau alami. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang ingin sekali menolong hidupmu. Menolong hidup saya. Di dalam segala sesuatu. Diperlukan sebuah kepercayaan penuh. Diperlukan sebuah iman untuk kita semua yakin bahwa Yesus sanggup mengerjakan perkara yang dahsyat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.